Pancasila kita tahu, 5 sila. Jika diperas, maka dia akan menjadi trisila. Kanan PKI, tolak kebangkitan PKI hari ini. Sangat berani mereka di mayoritas. Setelah RUU HIP disahkan, MUI mengatakan hidup mulia atau mati syahid. Gelar aksi besar-besaran. Apabila RUU HIP disahkan, MUI mengatakan hidup mulia atau mati syahid. Yang kita anut dengan Pancasila sebagai the way of life bangsa telah secara tegas mematrikan nilai-nilai filosofis ideologis agar kita tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa. Pancasila kita tahu, 5 sila. Jika diperas, maka dia akan menjadi trisila. Terdiri pertama adalah sosionasionalisme yang merupakan perasan dari kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan pri-kemanusiaan. Kedua, sosiodemokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan demokrasi barat, tetapi demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi politik ekonomi, yaitu demokrasi yang melekat dengan kesejahteraan sosial, yang kalau diperas lagi menjadi satu dalam sosiodemokrasi. Yang ketiga adalah ketuhanan, menjadi poin ketiga, bukan karena derajat kepentingannya paling bawah, salah, tetapi justru karena ketuhanan sebagai pondasi kebangsaan, demokrasi politik dan ekonomi yang kita anut. Kanan PKI, tolak kebangkitan PKI hari ini. Sangat berani mereka di mayoritas. Setelah RUU HIP disahkan, MUI mengatakan hidup mulia atau mati syahid. Gelar aksi besar-besaran. Apabila RUU HIP disahkan, MUI mengatakan hidup mulia atau mati syahid. Gelora.com. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menegaskan, apabila setelah pertemuan dengan MUI dengan DPR tidak menemukan hasil terkait pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, maka MUI akan menunjuk Panglima untuk melakukan Masirah Kubro atau aksi besar-besaran. Hal ini ditempuh apabila upaya persuasif sudah tidak dapat dilakukan. Pihaknya akan menggunakan Masirah Kubro yang memiliki arti dalam, yaitu berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan sampai ketika malam hari orang sedang tidur pembahasan itu disahkan. Na'udzubillah. Dan pihaknya juga akan rapat. Di dalam rapat itu harus ada orang yang kuat untuk melakukan Masirah Kubro. Jika ada 212 pihak skalanya nasional dari semua provinsi, dan jika menghadapi penista agama, maka pihaknya bisa menghadirkan massa yang banyak, dan kali ini kita akan menghadirkan jumlah massa besar dari seluruh provinsi. Iskariman au musyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Slogan inilah yang akan kita pakai dari hati. Kiai Muhyiddin juga meminta ormas yang siap untuk melakukan upaya konkret jika RUU HIP benar-benar disahkan pembahasannya. Hal ini demi kebaikan bangsa Indonesia dan generasi mendatang. Jika kita ingin nahi mungkar, ulama-ulama yang melakukan nahi mungkar harus siap dikucilkan. Karena itu, ada 3 hal yang dilakukan oleh kufar. Pertama, membuat Anda tidak bisa bergerak atau memenjarakan. Kedua, membunuh, baik membunuh sumber pendapatan. Dan ketiga, akan dikeluarkan dengan berbagai cara. MUI menilai pembahasan itu akan menghabiskan waktu yang banyak. Lebih baik untuk yang ada digunakan untuk melakukan hal-hal yang strategis. Dalam menyampaikan maklumat agar sampai ke masyarakat, MUI meminta semua media mensosialisasikan maklumat ini. MUI juga melakukan koordinasi dengan seluruh ormas se-Indonesia. Hari ini, hampir 200 ormas memberikan dukungan terkait pemberhentian pembahasan RUU HIP. Pihaknya juga berharap ke depan ada video-video yang diunggah seperti Kota Bogor. Sementara dalam proses legislasi di DPR, MUI mengadakan berbagai lobi dengan DPR termasuk dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pihaknya tidak meminta kepada Wapres agar pembahasannya ditunda, tapi dihentikan. Dan alhamdulillah sampai saat ini dukungan terus mengalir dan selanjutnya pihaknya akan bertemu dengan pemerintah, dalam hal ini Presiden. Kiai Muhyiddin juga mengkritik sikap Presiden Jokowi yang bilang tidak tahu apa-apa. Bagi dia,
Tidak pantas orang nomor 1 di Indonesia menjawab tidak tahu apa-apa ketika ditanya sesuatu yang berkembang apalagi menjadi polemik. Dan kita semua sudah banyak makan asam garam. Jika seorang pemimpin nasional menjawab tidak tahu apa-apa, itu adalah sebuah kejanggalan. Begitulah pungkas Kiai Haji Muhyiddin. Tagar PDIP sarang komunis jadi trending. Portal Islam.id. Buntut RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang menjadi polemik dan menuai banyak penolakan, terutama dari umat Islam, masih menjadi perbincangan di masyarakat. PDIP disebut-sebut sebagai fraksi yang mengusulkan RUU HIP, di mana politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka ditunjuk menjadi ketua panitia kerja atau panja RUU tersebut. Di sosial media kemudian muncul dan ramai tagar #PDIP sarang komunis. Sampai pagi ini, tagar PDIP sarang komunis menjadi trending topik dengan lebih 13.000 kicauan netizen. Dan berikut ini adalah beberapa kicauan netizen dengan tagar PDIP sarang komunis. Akun @tkewer_nyengir yang menuliskan, Ripka Ciptaning yang katanya bangga jadi anak PKI, ada di partai apaan? Cuma nanya aja sih. #PDIP sarang komunis, #PDIP sarang komunis. Sementara itu, akun @politikusbadut menuliskan, jejak digital para kader PDIP yang sangat getol dan konsisten memperjuangkan poin-poin yang ada dalam manifesto PKI ini tidak terbantahkan. Belum lagi beberapa kader yang duduk di DPR RI sekarang ini adalah keturunan anggota PKI. Wajar jika publik meyakini bahwa PDIP sarang komunis, #PDIP sarang komunis. Selain itu, @squad_cyber juga menuliskan, Pak Sapii menghayati betul nih, #PDIP sarang komunis. Ripka Ciptaning, penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, ideologi tak pernah mati, #PDIP sarang komunis. Sementara itu, Megawati disebut sosok di balik RUU HIP dan begini jawaban PDIP. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang menjadi polemik masih menjadi perbincangan di masyarakat. Bahkan muncul tudingan kalau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri adalah orang di balik munculnya RUU HIP tersebut. Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP pun menjawab tudingan yang beredar luas di media sosial tersebut. Menurutnya, Megawati dianggap sebagai orang yang mencetuskan RUU HIP karena sering membawakan pidato perihal yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Basarah dalam program Indonesia Lawyers Club Selasa lalu mengatakan, pertanyaan bagi saya, apa masalahnya kalau Ibu Mega menyampaikan apa isi pidato yang disampaikan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 itu? Menurut Basarah, pidato Megawati tersebut merupakan jawaban Bung Karno atas pertanyaan dari Ketua Sidang BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat saat menyampaikan gagasannya terkait dasar negara. Ada 5 skema yang diusulkan Bung Karno pada pidato 1 Juni tersebut. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Trisila, dan yang ketiga adalah Ekasila. Ahmad Basarah lantas menjelaskan pidato tersebut sudah diterima oleh anggota BPUPKI, sehingga tidak ada permasalahan jika Megawati menyampaikan kembali pidato dari Soekarno saat itu. Dalam konteks Pancasila, hal itu menyadari betul bahwa sekalipun ada narasi yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni, tapi yang diterima oleh BPUPKI setelah Bung Karno berpidato, Dr. Rajiman bertanya kepada anggota BPUPKI, apakah dasar falsafah negara Indonesia yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno yang diberi nama Pancasila itu dapat diterima? Dalam catatannya, banyak bukti-bukti historis yang membuktikan bahwa pidato 1 Juni itu diterima. Salah satunya adalah laporan Panitia 5 yang dibentuk Presiden Soeharto pada tahun 1975. Namun, Basarah membantah usulan konsep Trisila dalam draft RUU HIP datang dari partainya. Yang pertama, Bang Karni Ilyas menyinggung soal eksistensi norma yang ada di draft RUU HIP pasal 7 mengenai frase kalimat yang menyebut Pancasila dengan Trisila dan Ekasila. Yang pertama, dia menegaskan secara original konten materi itu bukan dari fraksi PDIP. Begitulah kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di acara Indonesia Lawyers Club ILC TV1, Selasa 16 Juni 2020. Jika bukan dari PDIP, lalu siapa yang mengusulkan? Sebelumnya beredar di media sosial sebuah cuplikan video yang menampilkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyebutkan bahwa Pancasila bisa diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Pidato Megawati ini disampaikan di acara HUT ke-44 PDIP yang dirayakan kader Benteng di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa 10 Januari 2017 lalu.
Video tersebut kemudian kembali viral, ramai menjadi perbincangan banyak pihak yang seraya menuding bahwa Megawati lah sosok di balik pengusulan RUU HIP. Seorang netizen di Twitter yang membagikan video pidato Megawati mengatakan, jelas ya, RUU HIP itu ide Megawati PDIP. Dia peras Pancasila menjadi trisila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa di posisi terbawah, menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Maksudnya apa? Mau berubah Indonesia menjadi komunis? Jangan mimpi. Hashtag tolak neo-otoriter. Terkait hal itu, PDIP mengatakan RUU HIP punya tujuan yang sangat mulia. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Arya Bima menilai rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP memiliki tujuan yang mulia. Hal itu agar ideologi Pancasila tetap relevan untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Sejauh dia mengetahui RUU HIP sangat mulia, Pancasila sebagai ideologi yang statis, ideologi yang membangun bangsa ini, ideologi yang menjadi dasar bangsa ini. Begitulah ujarnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis seperti dilansir Republika. Pancasila disebutnya juga sebagai ideologi yang dinamis untuk menghadapi kemajuan zaman yang selalu berkembang agar masyarakat Indonesia tak tercemar ideologi lain. Pancasila menjawab dalam kemajuan zaman yang selalu berbagai kompleksitas, tetapi jika ada yang melihat tafsir-tafsir lain, dia rasa itulah dinamika. Legislator PDIP itu justru mempertanyakan sikap fraksi-fraksi di DPR yang tiba-tiba menolak RUU HIP. Sebab sebagaimana yang diketahuinya, sebuah fraksi telah setuju agar disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Kritik pun disampaikan kepada pihak yang seakan-akan menyerang partainya yang mendukung RUU HIP. Sebab sikap fraksi yang menentang baru muncul saat banyaknya ormas yang menentang RUU tersebut. Arya melanjutkan, jika ingin membatalkan pembahasan RUU HIP, ia menghimbau agar melewati mekanisme yang benar, jangan tiba-tiba membatalkannya karena banyak pihak yang menentangnya. Diketahui pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Keputusan pemerintah ini setelah banyaknya penolakan terhadap RUU HIP diantaranya dari MUI, NU, Muhammadiyah hingga Purnawirawan TNI.